Hi trader and value investing, welcome back to TradeWalker channel market analisis yang mengulas emiten secara detail, realistis, logis, dan lugas sebagai bahan pertimbangan Anda berinvestasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas, mereview, dan menganalisis dua saham semen yang mana pergerakannya ini sudah cukup menarik untuk diulas ya. Yang mana untuk beberapa pekan terakhir ini saham SMGR dengan INTP turun ya. Nah untuk SMGR sendiri sebelumnya saya sudah review ya di channel saya sebelumnya, yaitu di 5 bulan terakhir ya, di 5 bulan terakhir yang mana ini sudah mencapai target ya. Jadi dia nggak melanjutkan kenaikan namun kembali turun ya. Bagi yang ingin melihatnya silakan dicek lagi untuk hasil review 5 bulan kemarin. Sudah terkonfirmasi ya, turun lagi, dia menembus supportnya ya. Nah ini untuk pergerakannya kita bisa analisis lagi sebentar. Nah untuk itu kita lihat dulu dari segi sentimen newsnya dulu ya, hal-hal yang bisa mempengaruhi tentang saham ini ke depan. Nah kita mulai dulu dari informasi newsnya. Di sini informasinya tentang saham semen ya, yang dirilis Investor ID tanggal 29 September 2024, yang mana informasinya di sini industri semen dalam negeri melaporkan konsumsi yang lebih rendah dari perkiraan pada Agustus 2024. Lantas bagaimana prospek industri semen dan saham-sahamnya seperti SMGR dan INTP? Nah ini sebagai informasi, permintaan semen pada Agustus 2024 sebanyak 6,2 ton atau flat secara bulanan, namun tumbuh secara tahunan 1,1%. Ini analisis ini sebagai sentimen yang cukup kurang bagus untuk saham semen ya. Nah kita lihat lagi bagaimana dari laporan keuangan untuk SMGR ya. Untuk SMGR sendiri pada kuartal 3 2024 merilis laporan keuangan, yaitu membukukan laba bersih pada kuartal 3 2024 sebesar 709,7 miliar, menurun bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 sebesar 1,71 triliun. Dengan demikian, untuk secara year on year minus 57,7%, namun secara kuartal on kuartal tumbuh 634,7% ya, dari 501,5 miliar menjadi 719,7 miliar. Namun untuk secara gerakan dari saham ini dia mendapat sentimen kurang bagus ya dari aksi big fund-nya ya. Ini melakukan penjualan yang cukup masif. Nah untuk SMGR sendiri ini prospeknya dalam jangka panjang masih menarik ya, apalagi untuk SMGR sendiri ikut dalam konsorsium IKN ya dan pembangunan mega proyek lainnya. Nah untuk selanjutnya kita lihat lagi dari segi PBV-nya ya. Untuk PBV-nya berada di area under value ya, 0,54 kali dengan ROA 0,91%, ROE 1,50%, dengan PER ya, dengan PER 36 kali. Itu untuk pada saat dirilis laporan keuangan ini ya. Jadi untuk the ratio-nya juga termasuk rendah ya, 0,64. Selanjutnya dari penilaian indikator value ya. Nah untuk indikator value dari Teach Me Data di harga 3.630 ini sudah masuk area low value atau harga saham relatif lebih rendah untuk kondisi setahun terakhir. Last update-nya tanggal 8 November. Untuk dari kuartal 3 2024 di harga 4.096. Informasinya di sini under value ya, ini under value. Harga wajar saham diperhitungkan lebih besar dari harga pasarnya saat ini, mengindikasikan sinyal baik. Margin of safety-nya di angka 12,83%. Uncertainty-nya sedang, rata-rata di harga 4.096.
Nah, selanjutnya kita bisa lihat ini ada konfirmasi dari teknikalnya sendiri ini ya. Ini melakukan pull up ya, di bawah turun lagi, ntar kita bahas lagi. Untuk selanjutnya kita lihat dulu dari informasi yang dirilis dari Bursa Efek ya. Begitu bisa kita lihat pengumuman SMGR dari situs IDX ya. Nah, di sini untuk laporan terakhir yang keluar itu tanggal 5 November 2024 tentang penyampaian laporan keuangan interim. Ini koreksi ya. Ini ada yang menarik di sini informasinya, yaitu saksi afiliasi SMGR. Ini tadi sudah saya buka. Nah, di sini ada informasinya mengatakan ya, nama-nama ini direksinya melakukan pembelian ya, yang mana informasi hasil pembeliannya itu Anda bisa lihat dari lampiran-lampiran yang ada di pengumuman Bursa Efek ini, yang isinya ini ya. Laporan kepemilikan atau setiap perusahaan kepemilikan saham perusahaan terbuka. Di sini Anda bisa buka lampirannya ya. Ini ada untuk Pak Bu Lydia Silvana Jaman, ini komisaris. Jumlah saham ya, sebelum kepemilikan dan setelah transaksi sebelumnya 72.900, sesudah 199.600, dengan jumlah saham yang dibeli 126.700 lembar di harga 3.857, tanggal transaksinya 1 Oktober 2024. Ini sebagai contoh salah satunya ya. Di sini kan ada banyak nih ya. Di halaman kedua juga ada banyak, Anda bisa melihatnya sendiri ya. Untuk transaksinya itu di tanggal 1 tadi ya, itu berada di harga ini ya, harga ini sempat naik turun lagi ya. Nah, untuk transaksi yang dilakukan oleh direksi atau ikut dalam program MSOP, namun di pengumuman tidak dinyatakan bahwa program MSOP apakah ini hanya investasi pribadi secara jangka panjang atau bagaimana. Namun saya lihat dari koleksinya ini banyak yang membeli direksi dan komisaris ya. Ini jangka panjang ya. Selanjutnya kita akan menganalisis dengan menggunakan metode technical analysis, yang mana untuk technical analysis ini kita akan mencari posisi-posisi yang strategis untuk melakukan averaging yang sudah membeli, dan yang ingin membeli Anda bisa menentukan posisi-posisi yang strategis. Nah, technical analysis ini selalu saya sampaikan bahwa untuk mengetahui price action, supply and demand. Nah, secara grafiknya ini untuk pergerakannya ini mengalami penjualan ya. Ini momentum penjualan ya, hingga menembus area supportnya ya. Jadi Anda bisa memposisikan support selanjutnya di harga 3.430. Nah, Anda bisa lihat untuk area price action-nya. Untuk area price action-nya ya, Anda bisa lihat untuk area price action-nya ini membentuk flag pattern terbalik seperti chart ini ya. Jadi untuk kemungkinan pergerakan selanjutnya ya untuk SMGR ini berdasarkan kemungkinan ya untuk selanjutnya pergerakan SMGR ini akan nyampe ke harga 3.430 ya, bisa turun di harga 3.060 ya. Paling mentok itu di harga 2.950. Namun untuk kita ambil area demand-nya ya, ini area demand ya, di antara 3.420 sampai di 3.120. Jika menembus area supportnya lagi di 3.420 ya, ini baru akan kemungkinan adanya reversal ya, dengan target harga 4.280. Nah, di area ini akan terjadi kemungkinan besar mengalami konsolidasi ya, karena ini penurunannya cukup drastis ya.
Nah, ini kemungkinan akan bergerak di area ini dulu ya, sebagai area konsolidasi dengan harga target tertingginya untuk tahun depan di harga 4.630, karena ini penjualannya masif ya. Sesuai juga untuk pergerakan mingguan. Nah, ini di area ini ya 2.909 di area ya 2.930 ya. Ini untuk area demand ya, untuk demand terkuat. Jika berada di area ini, di harga ini, silakan beli banyak ya. Untuk investasi jangka panjang minimal swing. Lagian juga direksi ini membeli di harga 3.000-an lah, 3.800-an ya. Hampir sama lah dengan kondisi yang terjadi di BBRI, BBNI, dan BMRI ya, yang melakukan program SOP. Jadi mereka juga membeli pada area-area strategis namun jangka panjang. Nah, untuk proyeksi beberapa tahun ke depan bagi investor itu bisa nyampe melampaui di harga 5.825 area support terkuatnya. Nah, kita lihat dari segi Big Fund Exchange-nya, untuk transaksi yang dilakukan investor asing ya, ini masih melakukan penjualan ya, penjualan walaupun ada ini istilahnya koreksinya ya, untuk menahan sedikit lah ya supaya tidak terlalu jatuh ya. Jadi bersifat masih dalam tekanan jual yang hari ini turun 2,20%. Ini untuk SMGR. Nah, untuk SMGR ini kita sudah ulas. Selanjutnya kita akan analisis saham perusahaan PT 3 roda ya, dengan kode INTP, yang mana untuk pergerakan sahamnya juga ikut turun ya, atau berada di area downtrend ya. Untuk pergerakannya sendiri ini dia menembus area support 8.800. Nah, sekarang berada di harga 6.775. Untuk proyeksinya sendiri, untuk sentimennya sama ya dengan yang ada informasinya sebelumnya ya, ini sama. Untuk laporan keuangannya sendiri juga sudah rilis tanggal 31 Oktober di kuartal 3-nya, yang membukukan laba bersih pada kuartal 3 2024 sebesar 1,6 triliun, menurun bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 sebesar 1,27 triliun, atau turun secara year on year minus 15,4%. Secara kuartal on kuartal meningkat dari 434,7 menjadi 1,1 triliun. Untuk secara year on year secara kuartal on kuartalnya meningkat ya, namun yang di sini lebih dominan sentimennya itu year on year. Untuk kita lihat PBV-nya berada di angka 1,25 kali atau moderate value, dengan ROA 3,74%, dengan ROE 4,97% ya, nilainya termasuk tinggi ya untuk semen, dengan D ratio 0,34. Nah, untuk itu kita bisa lihat lagi indikator value-nya. Ini untuk di harga 6.825 ini masuk area under value ya. Anda bisa lihat harga saham relatif rendah untuk kondisi setahun terakhir dengan last update tanggal 8 November 2024. Untuk kuartalannya ini juga masuk area under value ya. Ini di harga 8.474. Informasinya nih, harga wajar saham diperuntukkan lebih besar dari harga pasarnya saat ini, mengindikasikan sinyal baik. Dengan margin of safety 24,17, uncertainty-nya rendah, rata-rata di harga 8.474. Jadi secara value ini sangat bagus ya, sudah berada di area demand-nya atau area buy ya, untuk rekomendasi dari value-nya sendiri. Kita lihat untuk pergerakan dari segi technical analisisnya, dari technical analysis untuk mengetahui price action, supply and demand. Nah, untuk pergerakannya sendiri ini membentuk WG ya. Anda bisa lihat ya, ini
untuk pergerakannya. Nah, Anda bisa lihat untuk pergerakannya sendiri ini masih membentuk weight gap pattern ya, atau istilahnya price action-nya ini membentuk weight gap ya. Jadi ini berada di area konsolidasi di sini ya. Ini masih ada di area konsolidasi, area ini ya. Nah ini sampai menyentuh garis downtrend ini ya, area trendline ini sampai menyentuh ini, kemungkinan masih akan bergerak konsolidasi. Nah, apakah ini akan turun dari harga supportnya di 6.450? Nah, berdasarkan chartnya sendiri, masih ada kemungkinan turun sedikit ya dari aksi pergerakan dengan target harga terendahnya di harga 5.350 ya. Apabila dia sudah lepas dari sini, nah, ini bisa memberikan return yang cukup tinggi sampai di harga 16.050 dengan nilai presentasi cukup tinggi ya, di angka 115 ya. Ini untuk target long term ya, untuk target long term, namun tidak serta-merta akan langsung naik, mungkin akan bertahap, akan nyampai di target awal dulu di harga 8.825. Nah, di sini apakah dia akan konsolidasi atau kembali melakukan retracement atau koreksi yang cukup panjang ya, karena ini juga berisnya agak lama ya. Ini berisnya ini agak lama ya, jadi dia mau ngumpulin barang dulu ya, baru naikin lagi dengan harga target tertinggi 16.100 secara long term ya. Oke, itu untuk apalagi untuk INTP ya. Jadi secara prospektif antara SMGR dengan INTP semuanya sama-sama prospektif dalam jangka waktu panjang. Untuk swing trading saya lebih memilih ke SMGR ya. Ini masih lama ya. Ini juga chart bulanan ya, chart bulanan. Kalau harian itu masih panjang ini ya, lebar ya, lebar. Ini jaraknya ya. Jadi mungkin bisa nyampe di tahun depan ya, bulan Junian ya, bulan Juni, bulan April tahun depan. Nah, untuk jangka-jangka pendek atau momentum trade untuk swing bisa lebih prospektif SMGR ya. Nah, untuk target tertingginya, untuk target awalnya untuk INTP di 8.875. Oke, demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan untuk saham semen ini, SMGR dengan INTP ya. Jika Anda menyukai informasi yang saya sampaikan, silakan di subscribe, like, and comment. Nantikan hasil analisis saya selanjutnya. Terima kasih.